الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang kami hormati hamba, saking banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menentukan bahwasannya tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari itu, dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, semoga menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang ulama dari Andalusia, Spanyol, beliau berkata, kullu ni'matin la yuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, maka akan berubah menjadi bencana. Kedua kalinya, salawat beserta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa thiqah berada di atas jalan manhaj beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal amin haram. Rasulullah bersabda, akan datang sebuah masa, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman, la yubalil mar'u, tidak ada seseorang yang peduli, ma'akhudha minhu, apa yang dia ambil, apa yang dia hasilkan, amin halal amin haram, apakah itu adalah hal yang halal ataukah itu adalah hal yang haram. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya kelak akan datang sebuah zaman di mana manusia tidak memperdulikan lagi atas setiap apa yang dia ambil, apa yang dia hasilkan, apakah itu adalah hal yang halal ataukah itu adalah sesuatu yang haram. Maka kalau kita lihat realita zaman sekarang, ada istilah yang sering kali kita dengar, entah itu dalam bentuk gurauan atau tidak, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka dari ungkapan ini, nyatanya telah terjadi pada zaman ini banyak orang yang tidak memperhatikan urusan halal dan haram. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi, sesuatu yang halal lagi baik. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini bisa kita lihat zaman di mana seseorang
yang atas dasar merasa kesusahan untuk mendapatkan yang halal, dia lantas kemudian menghalalkan yang haram. Padahal innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan kepada umatnya untuk senantiasa berusaha mencari nafkah dari harta yang halal, baik itu halal zatnya ataupun halal cara untuk mendapatkannya, karena efeknya luar biasa. Seseorang yang kemudian menerabas segala hal, tidak memperdulikan hal yang halal dan yang haram, maka akibatnya akan buruk, baik itu untuk dirinya sendiri atau bahkan untuk masyarakat sekitar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengisahkan salah satu dari efek ataupun akibat seseorang yang memakan harta haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengkisahkan ada seorang lelaki yang mana ketika itu yutilus safar, dalam kondisi safar, as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, dalam kondisi sedang berpergian, kemudian pakaiannya kucel, lusuh, terkena debu, rambutnya terurai, berantakan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Akan tetapi dia berdoa dengan setiap apa yang dia makan ternyata adalah haram. Apa yang dia minum itu dari harta yang haram. Apa yang dia pakai berupa pakaiannya berasal dari harta yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doanya bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka satu akibat terburuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap harta yang haram yang kita makan adalah doa kita tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis tersebut dikisahkan bahwasanya seseorang satu dalam kondisi safar. Safar adalah salah satu kondisi yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut adalah waktu yang mustajab ketika berdoa. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi safar, perjalanan kemanapun, salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah adalah perbanyaklah doa. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Akan tetapi meskipun dalam kondisi yang mustajab, waktu-waktu yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tersebut di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir dia berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya adalah waktu yang penuh keutamaan untuk berdoa. Bahkan di tempat yang mulia, berada di dalam masjid, dalam kondisi safar atau dalam waktu-waktu yang lain. Akan tetapi apabila dia berdoa dalam kondisi memakan harta yang haram, makanan yang dia makan dihasilkan dari yang haram, minuman yang dia minum dihasilkan dari yang haram, bahkan pakaiannya dan apapun harta yang dia miliki dihasilkan dari yang haram, maka sungguh itu akan menjadi penghalang yang kuat. Doa itu tidak akan sampai dan tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masa
di media sosial. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang sangat mengenaskan tentang kehidupan umat Islam saat ini. Banyak di antara mereka yang kemudian menghalalkan yang namanya mencuri, menganggap korupsi adalah sesuatu yang biasa. Kecurangan dalam perdagangan adalah sebuah hal yang lumrah. Seorang pedagang yang mengurangi timbangan, dia anggap itu adalah sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang biasa, sesuatu yang wajar. Maka zaman itu ternyata sudah sampai pada zaman kita. Ketika Rasulullah menyampaikan akan datang suatu zaman, orang lagi tidak peduli lagi dengan hal yang halal ataupun hal yang haram. Mereka menerabas batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tentang barang halal dan barang yang haram. Maka dari itu, selanjutnya kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah yang hadir saat ini, wabil khusus kepada mempelai berdua, terkhusus Mas Abdul Wahab, bahwasanya di dalam rumah tangga salah satu hal yang menjadi kunci itu adalah nafkah yang halal. Salah satu yang menjadi kunci itu adalah nafkah yang halal. Apabila kemudian seseorang itu menafkahi keluarganya dengan harta yang haram, maka pasti berakibat sangat buruk. Kalau misalkan ada seorang anak yang kemudian tidak bisa diatur, maka marilah kita mengkoreksi. Apakah harta yang diberikan kepada anak tersebut adalah harta yang halal atau tidak? Atau bahkan harta yang syubhat, harta yang mungkin kita anggap halal, padahal itu adalah sesuatu yang syubhat. Karena faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Rasulullah menyampaikan, siapa yang menerjang perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus kepada hal-hal yang haram. Siapa yang meremehkan hal-hal yang syubhat, maka kelak dia akan meremehkan pula hal-hal yang haram. Lebih baik seorang ayah itu kemudian bekerja untuk mendapatkan harta yang halal, meskipun berpeluh keringat dia bekerja, meskipun pekerjaannya adalah pekerjaan yang mungkin dianggap oleh orang lain, mungkin dianggap oleh orang-orang berada di sekitar kita adalah pekerjaan yang sangat hina. Meskipun hanya berdagang keliling, meskipun hanya berjualan sesuatu, entah itu jual makanan, jual pakaian, akan tetapi apabila itu adalah niatnya benar-benar untuk menafkahi keluarga dari harta yang halal, maka insya Allah itu akan membawa keberkahan. Salah satu keberkahan yang Allah turunkan kepada keluarga itu adalah ketenangan. Seorang istri yang menenangkan, seorang anak yang menjadikan hati orang tuanya berbahagia, itu salah satunya adalah berasal dari harta halal yang diberikan ayah kepadanya. Maka Mas Abdul Wahab yang saat ini sudah mulai berumah tangga, jangan sekali-kali kemudian memberikan nafkah yang haram kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabatat min sukhtin fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Maka dari itu, marilah kita bersama memberikan harta yang halal kepada anak kita, kepada istri kita, untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, insya Allah akan menumbuhkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Maka
sedikit kisah untuk memberikan motivasi. Yaqulu qawlan sadida. Kalau kalian merasa takut meninggalkan keturunan kalian, anak cucu kalian dalam kondisi lemah, khawatir akan kehidupan masa depannya, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup perintahkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwasannya Allah pasti akan menjaga anak keturunan kita. Sebagaimana kisah di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan bersama, tiba-tiba Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati sebuah rumah yang hendak roboh. Lantas kemudian Nabi Khidir membangun, merenovasi rumah itu. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasannya fakana abuhuma sholihah. Alasannya, kata kuncinya adalah apa? Kenapa kemudian anak yatim di tengah kota, di pojokan kota yang rumahnya hampir rubuh, itu kemudian Nabi Khidir membangunnya agar bisa di tempat tinggali dengan nyaman? Dalam Al-Quran disebutkan dalam kisahnya, fakana abuhuma sholihah. Sebabnya adalah karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Maka Allah menjaga anak keturunannya disebabkan karena kesolehan dan kesolehan dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama memperbaiki diri.